Rekan-rekan sekalian, selamat datang di playlist saya yang baru, yaitu terkait dengan aplikasi GPS. Untuk aplikasi GPS pertama, saya coba melihat pemanfaatan GPS (Global Positioning System) untuk kadaster ya. Nah, dalam bidang kadaster atau pendaftaran tanah, GPS ini punya peran dalam beberapa hal ya. Pertama tentunya dalam pembangunan kerangka dasar kadaster nasional atau penentuan koordinat dari titik-titik dasar teknik ya, kalau teman-teman di BPN menamakannya, atau di dunia pemetaan sering disebut titik-titik kontrol ya, untuk pengukuran dan pemetaan. Itu fungsi atau peran yang bisa dimainkan oleh GPS yang pertama. Yang kedua, bisa untuk penentuan koordinat titik-titik batas persil tanah ya, dalam rangka nanti untuk proses sertifikasi ya. Yang ketiga, bisa juga kalau karena sesuatu dan lain hal batas-batas persil tanah di lapangan hilang tandanya atau patoknya. Nah, itu bisa kita nanti menggunakan GPS untuk merekonstruksikan balik ya. Kemudian yang keempat, bisa juga untuk penentuan dan pencarian lokasi persil tanah. Dan kemudian yang kelima, untuk pemetaan kadaster, apakah itu menggunakan teknik metode-metode terestris ya, atau metode fotogrametri menggunakan pesawat atau UAV atau drone ya, atau berbasiskan pada penggunaan citra satelit ya, resolusi tinggi atau sangat tinggi. Dan yang terakhir nanti kita lihat GPS juga akan bermanfaat untuk pembangunan dan aplikasi dari suatu sistem informasi pertanahan. Nah, untuk seri aplikasi GPS 01 ini kita akan melihat hanya yang nomor 1 ini ya. Jadi nanti pelan-pelan mungkin untuk membahas semua keenam peran GPS untuk kadaster ini kita perlu mungkin 3-4 pertemuan ya. Tapi untuk pertama ini kita membahas tentang pembangunan kerangka dasar kadaster nasional ya. Coba kita lihat yang namanya kerangka dasar kadaster nasional. Umumnya disingkat KDKN ya. Jadi KDKN ini adalah kerangka dasar kadaster yang bersifat nasional yang dibangun dengan menggunakan metode pengamatan GPS ya. Tepatnya itu metode survei statik GPS. Nah, pengadaan KDKN ini dimulai kira-kira sejak tahun 1995 pada saat ada program World Bank ya, Indonesian Land Administration Project. Jadi salah satu alasan kenapa kita menggunakan GPS untuk menentukan koordinat titik kontrol, diharapkan nantinya semua persil tanah di wilayah Indonesia ini punya koordinat dalam sistem yang unik ya, yang tunggal, sama untuk seluruh Indonesia, mudah direalisasikan, yaitu datum WG54 ya, yang bisa direalisasikan dengan pengamatan GPS ya. Nah, untuk itu ada beberapa kategorisasi dari kerangka dasar kadaster nasional atau KDKN ini. Ada yang namanya Orde 2, Orde 3, dan Orde 4 ya. Nah, yang ditentukan dengan GPS ini yang namanya Orde 2 dan Orde 3.
Jadi KDKN Orde 2 ini yang digambarkan di sini dengan titik-titik lingkaran berwarna oranye tua ini ya. Nah, jaraknya antar titik ini kira-kira 10 kilo dan kemudian dirapatkan dengan jarak kira-kira 2 kilo itu menjadi titik-titik KDKN Orde 3 ya. Nah, kalau kita lihat ini misalnya segi 4 yang mengandung KDKN Orde 3 ini, kemudian KDKN Orde 3 ini dirapatkan lagi ya. Dirapatkan lagi dengan metode poligon, metode terestris umumnya ya. Di mana jarak-jaraknya ini sekitar 150 meter mendekati persil tanah dan kemudian koordinat ditentukan ke sana ya. Ini desain di awal di kira-kira tahun 1995 ya. Tetapi dengan perkembangan teknologi GPS dan GNSS ya secara umum, nanti kita lihat bahwa penentuan koordinat titik persil tanah ini sebenarnya bisa langsung relatif terhadap titik-titik KDKN Orde 3 atau Orde 2 yang terdekat ya, langsung dengan GPS ya. Tidak perlu dengan terestris ya, nggak perlu di bypass. Kecuali di medan-medan yang memang sulit untuk GPS langsung, misalnya yang perumahan-perumahan padat gitu ya, di perkampungan yang kumuh ya, atau di kawasan yang banyak tertutup pohon. Nah, itu baru KDKN Orde 4 yang berbasis terestris poligon ini masih tetap berlaku ya. Jadi ini kira-kira arsitektur awalnya, dan titik-titik Orde 2 ini kemudian diikatkan ke titik-titik Orde 0 dan Orde 1 yang dibangun oleh Bako Surtanal saat itu ya. Tahun 1995 itu masih Bako Surtanal, sekarang namanya BIG, dan sekarang namanya bukan Orde 0 Orde 1 tapi JKHN aja ya, Jaring Kontrol Horizontal Nasional. Karena ini sudah diproses ulang, digabungkan ya. Dan memang karena fungsinya adalah untuk pengukuran dan pemetaan kadaster, jaring kontrol KDKN ini ditaruh ya di luar kawasan hutan ya. Karena di dalam kawasan hutan kan nggak ada proses, umumnya nggak ada proses sertifikasi bidang tanah ya. Nah, ini dibangun terus ya sejak tahun 1995 ya. Kalau saudara sering ke lapangan mungkin bisa lihat itu ya, yang warnanya biru ya biasanya ya. Patok-patok tugu-tugu yang BPN yang warna biru ya. Tetapi kita lihat banyak juga di lapangan itu yang tugu-tugunya ini sudah banyak yang hilang ya saat ini ya, karena mungkin terkena pembangunan jalan, pembangunan rumah ya, alih fungsi lahan dan segala macam. Nah, menurut informasi dari BPN ya, per Juli tahun ini, jadi BPN yang terus memaintain ya titik-titik ini di lapangan, yang posisinya masih dalam keadaan baik ya, belum berpindah-pindah ya, dan tugunya juga masih baik gitu ya. Itu kira-kira Orde 2 ada 1.800-an dan Orde 3 2.400-an ya. Cukup lumayan bagus lah ya. Jadi masih tetap dapat bermanfaat lah ya sampai saat ini ya. Ini status KDKN Orde 2 dan Orde 3 saat ini ya. Kalau Orde 4 tentunya jauh lebih banyak ya dari jumlah ini ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, KDKN Orde 2 dan Orde 3 BPN itu dia terikat ke Jaring Kontrol Horizontal Nasional sekarang namanya ya, yang dikelola oleh BIG.
yang dulunya pada saat dikelola Bako Surtanal awalnya dibagi ada orde 0, orde 1 ya. Tapi sekarang semua JKHN karena sudah diproses ulang simultan ya. Dan menurut informasi dari BIG bisa dicek di situs mereka juga ya. Saat ini ada 1416 pilar atau benchmark tugu di lapangan ya. Dan ini bisa digunakan untuk menentukan KDKN ya, titik kontrol untuk penentuan kerangka dasar kadaster nasional, atau bahkan kalau memang dekat dengan persil tanah bisa langsung digunakan sebagai titik kontrol ya untuk pengukuran seandainya diperlukan ya. Meskipun memang kita lihat yang rapat itu memang di Jawa, Sumatera ya, Sulawesi, Papua dan Kalimantan ya relatif lebih inilah ya, lebih jarang ya. Ini karena tutupan lahannya ya. Kita tahu di Papua ini kan banyak sekali kawasan pegunungan, hutan ya. Sama juga di Kalimantan ini pegunungan atau daerah gambut ya, sehingga susah dipasang titik ya. Nah, ini contoh realisasi KDKN di lapangan ya. Jadi kita lihat memang tidak bisa kita bentuknya itu persis seperti segi empat yang dijelaskan sebelumnya ya. Karena apa? Karena di lapangan itu tentunya kita dalam penempatan lokasi titik ini harus memperhatikan kondisi topografi, jaringan jalan ya, tata guna lahan ya. Karena titik-titik ini berusaha ditempatkan di tempat-tempat yang stabil, aman ya, dan di lokasi-lokasi yang milik pemerintah lah ya. Kalau misalnya ada kantor polisi atau kantor pemerintahan halamannya ya, atau di halaman sekolah gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak persis bentuknya teratur ya. Apalagi fungsi KDKN ini kan untuk katakanlah untuk melayani kegiatan pendaftaran tanah ya. Jadi biasanya di kawasan-kawasan yang banyak penduduknya, objek pendaftaran tanahnya banyak, ya mungkin akan lebih dirapatkan ya. Kalau di kawasan-kawasan yang mungkin jarang penduduk, kemudian tidak banyak objek pendaftaran tanah, ya mungkin akan agak renggang ya. Ini beberapa contoh saja. Ini penentuan orde 3 ya di Kabupaten Sleman ya di Jogja. Dan ini diikatkan ke titik orde 2 dan orde 0 ya. Karena kebetulan mungkin orde 1-nya tidak ada di sana ya, di kawasan itu. Boleh ya langsung ke 2 dan 0. Kalau di area Surabaya ini penentuan orde 2 ya. Dia diikatkan ke orde 1 dan orde 0 yang ada di sana ya. Dan ini kondisi realisasi KDKN yang saya sampaikan sebelumnya ya. Saat ini ada 1.800-an titik KDKN orde 2 dan orde 3 ada 2.400-an ya saat ini. Nah, selanjutnya setelah KDKN orde 2 dan orde 3 ini berlangsung beberapa tahun ya. Kemudian pihak BPN menyadari bahwa memang kalau semuanya akan dibuat sistematis semacam itu ya, KDKN orde 2, orde 3 ya, kemudian masuk ke orde 4 ya, itu akan memakan waktu yang cukup lama ya untuk menempatkan seluruh titiknya itu di wilayah Indonesia ya. Itu kalau dihitung-hitung itu bisa ordenya kalau orde 3 aja bisa 200.000 mungkin ya. Jadi nanti ada masalah waktu dan ada masalah anggaran ya. Kan juga ini
memakan biaya yang besar ya. Apalagi banyak tugu-tugu orde 2, orde 3 yang kemudian setelah dipasang beberapa tahun mungkin rusak atau hilang karena kegiatan pembangunan di wilayah tersebut ya. Nah, kemudian juga dengan perkembangan teknologi GPS dan sistem pengamatan kontinu yaitu CORS semakin baik, maka kemudian pihak BPN juga mulai memikirkan alternatif untuk menyediakan jaring titik kontrol atau titik dasar teknik yang sifatnya kontinu ya. Jadi orde 2 dan orde 3 yang sudah ada digunakan tetap ya, tapi di backup dengan pemanfaatan sistem pengamatan yang sifatnya continuous ya. Nah, ini GPS Continuous Operating Reference System ya, atau di lingkungan BPN disebutnya juga JRSP ya, Jaringan Referensi Satelit Pertanahan. Jadi intinya titik-titik biru ini adalah receiver GPS yang terus-menerus ya mengamati satelit GPS yang kemudian datanya bisa digunakan oleh berbagai pihak dalam penentuan misalnya untuk penentuan batas persil, rekonstruksi batas persil dan seterusnya ya. Jadi dia selalu on. Dan umumnya memang ditempatkan di kantor-kantor pertanahan di daerah-daerah tersebut ya. Nah, sampai saat ini sudah ada 187 stasiun ya. Meskipun memang yang paling banyak masih di Jawa ya. Kita lihat di sini. Jadi yang bisa diladeni dengan CORS ya mungkin bisa mengacu lebih ke CORS ya ketimbang di KDKN orde 2, orde 3 ya yang sifatnya tidak kontinu ya. Tetapi di wilayah-wilayah yang memang belum ada CORS ya tentunya titik-titik kerangka dasar kadaster nasional orde 2, orde 3 atau titik-titik JKHN yang sifatnya statik juga punya BIG bisa digunakan ya. Jadi ini semacam augmentasi lah, semacam penguat ya, complementary ya. Memang akan bagus kalau semakin banyak jaring GPS CORS BPN ini ya. Tapi perlu dicatat di sini juga, di samping jaringan CORS yang dikelola BPN, sebenarnya untuk keperluan kadaster, jaring GNSS INA-CORS yang dikelola BIG juga bisa digunakan ya. Jadi BIG sudah ada 280 stasiun di seluruh Indonesia ya. Tentunya ini juga bisa digunakan untuk sebagai titik kontrol aktif ya, titik kontrol kontinu untuk kegiatan-kegiatan pengukuran dan pemetaan kadaster di Indonesia ya. Dan memang sudah ada pembicaraan antara pihak BIG dengan pihak BPN. Jadi rencananya memang jaring INA-CORS-nya BIG ini akan digabungkan dengan jaring GPS CORS-nya BPN ya. Tentunya nanti teknisnya bagaimana akan dibicarakan ya oleh pihak BIG dengan BPN ya. Saya dengar terakhir memang sudah ada kesepakatan agar jaring GPS CORS-nya BPN ini digabungkan ke INA-CORS-nya BIG dan kemudian dikelola oleh BIG ya. Dan nanti pihak BPN atau pihak-pihak lainnya bisa menggunakan data-data CORS tersebut. Tentunya kalau BPN untuk kadaster, tapi juga pihak-pihak lain, sektor lain ya,
apakah sektor kelautan, kebencanaan, kehutanan, ya, bahkan sektor penerbangan, ya, transportasi darat, transportasi maritim bisa menggunakan data-data course yang gabungan tersebut, ya, dan itu akan menjadi lebih kuat, ya. Dan memang setahu saya juga BIG akan terus menambah stasiun Inacors ini. Jadi ada 280, mungkin nanti tahun depan bertambah lagi gitu, ya. Apalagi digabungkan dengan GPS course-nya BPN, insya Allah akan lebih baik lah, ya. Saya pikir itu aplikasi GPS seri 1 kita, yaitu tentang pembangunan titik-titik kontrol untuk keperluan pengukuran pemetaan kadaster. Insya Allah minggu depan kita akan melihat bagaimana pemanfaatan GPS untuk penentuan batas persil, dan kalau waktunya mencukupi juga sekalian untuk perekonstruksian batas persil, ya. Terima kasih, jaga prokes dan kesehatan, ya. Salam sehat selalu.